Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Sadam. Di sini saya pribadi, Bung Cepri, selalu menemani Anda di mana adanya studio radio RS yang ada di studio alam adanya. Kembali kepada untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, baik sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat di luar negeri sana. Saya pribadi, Bung Cepri, langsung turun lapangan di mana adanya kejadian-kejadian yang baru beberapa hari ini. Salah satu warga menemukan sesuatu akar di mana adanya akar pohon kelapa yang saya di hadapan ini. Ini bekas pohon kelapa hijau, ya. Anda dapat bisa mengetahui adanya ini. Ini pohon akar kelapa hijau yang tinggal, kalau orang bilang dangkel ya, tinggal akarnya ininya udah membusuk, sudah menjadi tanah. Jadi ada salah satu bapak-bapak yang sedang mencari ikan di sana, ya. Beliau kebetulan duduk di sini. Tiba-tiba di sini muncul, ya. Tiba-tiba di sini muncul akar, ya. Katakanlah akarnya seperti ini. Ini akarnya kayak gini. Dari sini bisa muncul akar kelapa. Nah, namun yang membuat seorang pemancing yang menemukan akar kelapa tiba-tiba dia nongol keluar, bukanlah seperti kayak akar umumnya. Karena beliau mengatakan akar itu seperti kayak besi kuning. Nah, disitulah. Tapi bentuknya persis akar seperti ini. Disitulah beliau langsung berhadapan dengan saya di mana adanya studio RS yang ada, konsultasi. Namun terus terang, saudara pemirsa, memang di situ beliau mendapatkan amanah bahwasanya sebelum 1 bulan tidak boleh disentuh orang lain, katanya. Akhirnya saya memahami hal itu. Namun dengan adanya si saksi pertama yang menemukan akar kelapa yang dikatakan akar kelapa tapi wujudnya akar kelapa tapi jenisnya beda, seperti kayak besi kuning, persis panjangnya seperti ini. Lantas saya langsung ke sini nih, tempat sini, karena saya juga penasaran ada apakah sebenarnya dengan akar kelapa yang muncul di sini. Nah, si bapaknya duduk di sini, ya. Beliau sedang mancing di sono. Pas beliau sedang mengambil umpan di sini, beliau melihat sosok satu akar di sini muncul berwarna kuning, tapi wujudnya memang persis akar kelapa hijau ya adanya. Nah, mohon maaf. Setelah beliau semalaman dapat petunjuk, itulah yang namanya besi kuning kembar. Besi kuning kembar, akar kelapa hijau bertuah. Nah, disitulah si bapak yang menemukan merasa kebingungan apa yang dimaksud. Akhirnya beliau langsung datang ke rumah saya, maksud saya ke studio saya. Disitulah saya datang kemari. Kembali lagi kepada saudara-saudaraku, saya akan menjabarkan ya, dengan adanya akar yang muncul di sini. Yang saya lihat, saya sudah melihatnya di sana, itu memang besi kuning kembar, tapi bentuknya seperti akar kelapa persis. Makanya di situ dengan julukan nama kodamnya adalah besi kuning kembar, akar kelapa hijau bertuah. Nah, disitulah. Kembali lagi kepada saudara-saudaraku, ini buat pengetahuan kita semua ya. Memang
Yang namanya kodam, tentu saja memang kita harus wasilah. Siapapun yang kedapatan kodam atau benda-benda berkodam harus hati-hati, karena di sini yang pertama nih, yang sekarang saya berhadapan dengan bekas kelapa yang dipotong yang sudah mengering ini, yang kejadian tadi yang saya terangkan, bahwasanya besi kuning kembar akar kelapa hijau bertuah ini, yaitu kodamnya itu tidak lepas dari bangsa jin. Bisa saja kita sempurnakan, tentu saja melalui wasilah ya, semuanya punya bumbu. Makanya saya mengharapkan kepada si pemilik yang kedapatan besi kuning kembar akar kelapa hijau bertuah tersebut, saya memberikan masukan-masukan dan untuk tawasul dengan amalan-amalan tertentu dengan tujuan agar kita tidak disetir oleh kodam itu sendiri. Karena saya sering juga mengunggah adanya konten-konten sebelumnya, juga banyak kejadian-kejadian masalah kedapatan benda-benda bertuah. Harapan saya, kenapa saya menghimbau untuk tawasul, membacakan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu, gunanya kita supaya untuk pemagar diri, supaya kita pada saat nanti tidak disetir oleh kodam itu sendiri kalau memang orang tersebut menghendaki untuk memiliki ya. Kalau kita tidak ada dasar akan membahayakan suatu saat, walaupun memang selama itu kodam itu bagus, tidak mempengaruhi si pemiliknya. Namun tentu saja pada saatnya nanti dia akan menguji kita, menyetir kita dengan perbuatan jahat seperti itu. Maka ada salah satu kata, barang siapa yang memiliki suatu benda yang bertuah tetapi jiwanya kosong, apalagi orang kotor ya, tidak dekat dengan mengenal adanya Tuhannya, akan membahayakan. Bahkan orang tersebut akan semakin menjadi orang jahat seperti itu, karena dikendalikan oleh kodam sendiri. Namun kalau yang memiliki kedapatan orang yang saleh, katakanlah yang ahli agama, insya Allah kita ada pemagar yang tadi saya katakan adalah wasilah ya, mengamalkan surat-surat tertentu untuk pemagar diri. Dan biasanya benda-benda bertuah itu memang banyak riwayat ya, dengan perantara melalui benda itu barangkali Allah sudah memberikan rezeki kepada orang tersebut. Biasanya rata-rata orang tersebut itu memang orang yang alim ya, dan ahli ibadah dan istiqomah. Disitulah letaknya bahwa orang tersebut akan mendapatkan rezeki yang banyak melalui perantara benda-benda tersebut, tidak lepas dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ya tidak lepas dari benda bertuah tersebut, yang kembali lagi kepada saya tadi terangkan, bahwasanya segala sesuatu yang kita kedapatan benda bertuah memang kita harus mengasah diri dengan tawasul di hadapan Allah agar kita tetap terlindungi, tidak terkecoh, tidak disetir adanya benda bertuah yang dimilikinya. Karena benda tersebut tidak lepas memiliki kodam, yaitu bangsa jin, yang suatu saat akan menyetir diri kita. Disitulah saudara-saudaraku. Demikianlah saudaraku, inilah berita sekilas dari seseorang yang kedapatan, yaitu besi kuning kembar akar kelapa hijau bertuah adanya. Disinilah letaknya. Beliau duduk di sini sedang memancing ke sana, dan tiba-tiba pada saat dia ngambil umpan di sebelah sini, dia ngelihat di sini muncullah. Awalnya dia ngertinya dia akar kelapa, dia juga merasa kaget, kok pohon kelapa sudah mati begini ada akar menjulang tiba-tiba keluar muncul begitu ya. Pas disentuhnya ternyata wujudnya kayak besi kuning, tapi bentuknya persis kayak akar kelapa. Itu yang dikatakan namanya besi kuning kembar akar kelapa hijau bertuah. Disitulah saudara-saudaraku, inilah sebagai menambah pengetahuan buat kita semua. Semoga bermanfaat.
Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, maupun di luar di sana. Karena waktu sudah kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jauh seputar dunia lain. Apabila ada salah kata saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.